Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Erdianti dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi yang berjudul Pasar dalam Ekonomi Islam untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Ekonomi Islam. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa sih itu pasar? Jadi secara umum, pasar didefinisikan sebagai sarana pertemuan antara penjual dan pembeli. Nah, di mana seorang pembeli datang ke pasar dengan membawa suatu permintaan barang untuk bertemu dengan penjual yang membawa penawaran barang yang sama juga. Kemudian dalam ilmu ekonomi, suatu pasar dapat diistilahkan sebagai tempat transaksi yang bisa dilakukan di mana saja. Selanjutnya, apa saja sih fungsi pasar? Jadi yang pertama itu dapat menetapkan nilai-nilai harga dalam pasar. Yang kedua, pasar dapat menyimpulkan semua produksi itu melalui faktor biaya. Dan yang ketiga, pasar mendistribusikan suatu produk itu bersangkut paut dengan masalah untuk siapa barang yang dihasilkan. Terus yang keempat, pasar melakukan pembatasan. Yang terakhir, pasar juga menyediakan barang dan jasa untuk keperluan di masa yang akan datang. Selanjutnya, pasar terbagi menjadi dua macam, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Apa sih perbedaan pasar tradisional dan pasar modern? Jadi pasar tradisional itu transaksi jual belinya bisa dilakukan secara tawar-menawar, sedangkan pasar modern adalah kebalikannya. Transaksi jual belinya itu tidak bisa dilakukan secara tawar-menawar. Kemudian ada mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah cara bekerja suatu pasar berdasarkan pada sistem pasar yang ada. Mekanisme pasar ini terdiri dari 3. Yang pertama, jika harga barang itu turun, maka permintaannya naik, penawarannya pun turun. Kedua, jika harga itu seimbang, maka permintaannya seimbang, penawarannya pun juga ikut seimbang. Yang terakhir ini adalah kebalikan dari yang pertama. Jika harganya itu naik, maka permintaannya turun, dan penawarannya jadi naik. Selanjutnya masuk pada teori atau konsep harga dalam Islam. Yang pertama, tanpa diatur oleh pemerintah. Alasannya kenapa? Karena pemerintah tidak punya hak untuk menetapkan harga bagi penduduk. Kemudian penduduk boleh menetapkan harga berapapun yang mereka sukai dan berhak menjualnya berapapun asal sepakat dengan pembeli. Kemudian yang kedua, diatur oleh pemerintah. Alasannya kenapa? Karena pertama, menghindari ihtikar. Yang kedua, mencegah kerusakan. Dan yang terakhir, untuk kemaslahatan. Adapun struktur pasar terbagi menjadi 2. Yang pertama, yaitu pasar persaingan sempurna. Jenis pasar ini dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dan produk yang dijual pun bersifat homogen atau sama dan tidak dapat dibedakan. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Kebalikan dari pasar persaingan sempurna, di mana antara penjual dan pembeli jumlahnya relatif. Contoh dari pasar persaingan tidak sempurna ini ada pasar monopoli, pasar oligopoli, dan monopolistik. Selanjutnya, peranan pemerintah dalam mengontrol pasar atau waliyatul hisbah. Hisbah sendiri adalah institusi atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Tugas utama hisbah adalah amal ma'ruf nahi munkar. Tugas khusus hisbah adalah mengawasi kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar yang normal, dan melakukan tindakan korektif ketika terjadi distorsi pasar. Kemudian ada fungsi lembaga hisbah. Yang pertama, fungsi ekonomi, yaitu yang memastikan tercukupi kebutuhan pokok dan pengawasan terhadap produk. Yang kedua, fungsi sosial, yaitu mewujudkan keadilan sosial dan keadilan distribusi dalam masyarakat dan memberi kesempatan yang sama pada setiap orang. Yang ketiga, fungsi moral, yaitu mewujudkan perekonomian yang bermoral berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Baik, cukup sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.